Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Saudara-saudariku kaum muslimin yang saya cintai, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa syarat diterimanya ibadah ada dua. Yang pertama, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, ittiba, yakni mengikuti keteladanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengenai ikhlas, yaitu beribadah semata-mata mengharapkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukanlah ikhlas itu tidak mengharapkan balasan. Ikhlas itu mengharapkan balasan. Kita dalam beribadah tentu mengharapkan surga dan takut dari neraka. Sebagaimana itu diantara makna dari makna taqwa. Jadi kita beribadah kepada Allah dengan petunjuk dari Allah karena mengharapkan surganya Allah. Dan kita meninggalkan larangan-larangan Allah dengan petunjuk dari Allah karena takut dengan nerakanya Allah. Jadi orang yang ikhlas itu adalah orang-orang yang dia punya harapan, dia ada harapan, tetapi harapannya tidak disandarkan kepada manusia atau kepada siapapun, tetapi harapannya hanya digantungkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahus Samad, Allah lah tempat bergantung. Dan ikhlas ini mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam kesuksesan. Dan ikhlas itu juga punya pengaruh yang besar dalam keberhasilan. Karena orang-orang yang ikhlas, maka dia akan senantiasa maju, senantiasa berjuang. Walaupun jatuh, dia bangun lagi. Dia jatuh, bangun lagi. Dia jatuh, bangun lagi. Sehingga pada akhirnya dia akan mendapatkan keberhasilan. Dan banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang menganjurkan kita untuk ikhlas. Di antaranya firman Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beragama dengan ikhlas, itulah agama. Begitu juga Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung dengan niatnya, itu dengan keikhlasannya. Dan niat-niat ini punya pengaruh yang besar. Di antaranya ada orang yang kumpul-kumpul dengan orang-orang yang batil. Dia niatnya tidak ingin berbuat kebatilan. Seperti kisah Jaisul Ka'bah. Dia berangkat bersama rombongan orang yang mau menghancurkan Ka'bah. Ketika berada di tengah Baida, di tengah tanah yang lapang, ditenggelamkan dari yang awal sampai yang akhir. Maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, kenapa ditenggelamkan dari yang awal sampai yang akhir? Padahal di tengah mereka ada yang bukan kelompok mereka. Maka dijawab oleh Nabi SAW, mereka akan ditenggelamkan dari yang awal sampai yang akhir, akan tetapi mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka masing-masing. Jadi yang niatnya untuk menghancurkan Ka'bah, dia binasa. Adapun yang niatnya bukan karena itu, maka Allah Ta'ala akan memberikan ampunan. Selanjutnya, di antara pengaruh ikhlas juga adalah bahwa amal-amal yang dikerjakan dengan ikhlas akan bisa mendatangkan syafaat buat kita atau pertolongan kepada kita. Seperti kisah 3 orang yang terjerumus dalam goa. Mereka ada yang berbakti kepada kedua orang tuanya, ada yang meninggalkan maksiat karena Allah Ta'ala, ada yang menunaikan amanah. Semuanya itu mereka kerjakan karena ikhlas kepada Allah, maka terkurung dalam goa, tertutup batu besar pun mereka bisa selamat. Maka motivasi buat kita semua agar senantiasa dalam kita berkata, berbuat, beramal, tanyakan dalam hati kita, ikhlas apa enggak? Kalau ikhlas, lanjut jalan. Apabila tidak, maka lebih baik tinggalkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.